Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Geger seorang warga temukan istana Ratu Balqis. Nama negara kuno Saba atau Sheba disebut di dalam kitab Taurat, Al-Quran, dan Injil sebagai sebuah kerajaan yang subur, kaya raya, dan juga damai. Ahli tafsir kitab suci menduga negeri Saba yang diperintah oleh Ratu Saba atau Bilqis dan Raja Sulaiman dalam kurun waktu 970 hingga 930 sebelum Masehi. Posisinya diduga sekarang adalah Yerusalem. Dugaan itu dibuktikan dari reruntuhan kerajaan dan beberapa temuan arkeologis. Negeri Saba menurut Fahmi Pasha bukan di Timur Tengah, melainkan berada di Jawa Tengah. Kerajaan kuno itu terbentang dari Yogyakarta hingga Wonosobo di selatan dan utara, dan Boyolali hingga Kulon Progo di timur dan barat. Borobudur, ibu lelaki 66 tahun ini adalah istana Sulaiman yang telah lama hilang. Selama 1 dekade belakangan, Fahmi Pasha giat mengkampanyekan jika pendapat para ahli tersebut adalah salah kaprah. Dia sampai menantang arkeolog untuk membuktikan pendapatnya keliru dalam festival arkeologi Universitas Gadjah Mada. Bagi Kiai Haji Fahmi Pasha yang pernah dipenjara di lapas Sukamiskin pada tahun 1979 karena menggelar unjuk rasa melawan Orde Baru, tak ada bukti kuat dinasti Syailendra sebagai pembangun Candi Borobudur. Dia mengklaim kesimpulannya berdasar penelitian sejak 1982 hingga 2012. Dosen jurusan matematika di UIN Syarif Hidayatullah ini meyakini bentuk Borobudur menyimpan terlalu banyak ketertarikan dengan Nabi Sulaiman, yang sukar dianggap sebagai kebetulan. Candi tersebut dibangun bukan oleh peradaban Buddha melainkan Islam. Puncaknya, Fahmi menerbitkan 3 buah buku sejak 2012. Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman, Borobudur Warisan Nabi Sulaiman, dan Jelajah Negeri Saba, di mana Fahmi memaparkan 40 bukti Borobudur adalah simbol kejayaan kerajaan Sulaiman. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Borobudur tidak dibuat oleh manusia. Relief-reliefnya mustahil dipahat, hanya jin yang bisa melakukan itu, kata Fahmi Pasha. Jika merujuk pada kisah Alkitab, tersebutlah Raja Sulaiman yang memiliki bala tentara jin. Pasukan tak kasat mata tersebut sanggup memindahkan benda apapun melebihi kecepatan cahaya. Berdasarkan secari keterangan di kitab suci tadi, Fahmi berspekulasi bahwa Borobudur adalah alat transportasi Nabi Sulaiman. Borobudur yang sejak dahulu saya yakin sebagai bentuk model piring terbang, ujar Fahmi Pasha dalam seminar yang diinisiasi pendukungnya 5 tahun yang lalu. Model Borobudur secara ilmiah bisa dibuktikan merupakan model pesawat luar angkasa. Seperti apakah pembuktiannya? Lagi-lagi Fahmi Pasha menyebutkan berdasarkan hitungan jumlah stupa lalu disesuaikan ayat Al-Quran. Suatu hari Ratu Saba hendak berkunjung ke istana Sulaiman. Sang raja yang kaya raya itu memerintahkan tentara jinnya memindahkan singgasana Ratu Saba ke istananya demi menaklukkan negeri Saba. Ratu Saba bertekuk lutut dan bersedia dipersunting oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Keduanya lantas memerintah kerajaan yang terbentang dari Jazirah Arab hingga Ethiopia, sebelum runtuh akibat bencana banjir bandang yang dikaitkan sebagai hukuman Tuhan karena rakyatnya terus saja menyembah berhala. Fahmi Pasha memaparkan semua bukti jika cerita itu benar-benar terjadi, didasarkan pada relief-relief yang terpampang di sekujur Borobudur. Relief tersebut menurutnya bukan rekaman kehidupan masyarakat Jawa kuno, melainkan kisah dalam Al-Quran. Fahmi mengatakan ada kisah soal burung hudhud yang menjadi mata-mata Raja Sulaiman terpahat di Candi Borobudur.
dan kisah Raja Sulaiman yang menurut Fahmi digambarkan sebagai seseorang yang memegang tongkat pada relief tersebut. Ada beberapa kisah tentang Ratu Saba itu sendiri. Itu persis seperti yang dikisahkan di Al-Quran. Jadi mustahil itu peninggalan Buddha, sebut Fahmi Basya. Indonesia banyak menyimpan misteri bagi para penyuka teori konspirasi yang percaya bahwa peradaban Nusantara adalah yang terhebat. Fahmi bukanlah satu-satunya. Sebelumnya, penulis populer asal Brazil, Aricio Santos, atau penulis asal Inggris, Stephen Oppenheimer, sebelumnya melempar teori bahwa Indonesia adalah awal peradaban dunia. Santos percaya Indonesia adalah benua Atlantis yang hilang. Sementara Oppenheimer memiliki teori Sundaland yang percaya bahwa Indonesia adalah awal semua peradaban maju yang lantas menyebar ke seantero dunia. Teori-teori tersebut dengan mudah dipatahkan, namun kadung diterima oleh sebagian masyarakat yang enggan mengecek ulang dengan referensi ilmiah lain. Setelah teori tersebut tak lagi menjadi favorit di Indonesia, lantas muncul Kiai Haji Fahmi Basya dengan kisah Borobudurnya. Bukan sebuah kebetulan, Fahmi begitu giat menyebarkan teori negeri Saba di Jawa. Sejak 1970-an, Kiai Haji Fahmi Basya lantas mendalami ilmu matematika Islam dan sains Al-Quran. Awal dekade 1990-an, ia menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Matematika Islam bukan berarti metode aljabar baru. Islam di sini adalah Fahmi selalu mengaitkan segala sesuatu berdasarkan jumlah ayat dan surat dalam Al-Quran. Dengan cara itulah dia menyimpulkan jumlah tangga, stupa, dan segala sesuatu yang ada di Borobudur. Menurutnya sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran. Ia lantas mulai melakukan puluhan ekspedisi menjelajahi Borobudur yang dilakukan sejak awal 2000. Teori Fahmi Basya tak sekadar mengajak orang mempertanyakan kajian ilmiah. Pengikutnya terus bertambah dan ini diakuinya sendiri. Lantaran jika negeri Saba ketemu, maka kejayaan Nusantara akan kembali. Fahmi Basya percaya Raja Sulaiman menyimpan peti harta karun yang diwariskan dari ayahnya, yaitu Raja Daud di Borobudur. Ia juga meyakini bahwa Raja Sulaiman meninggal di Borobudur, bukan di Palestina seperti yang diyakini selama ini. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwasanya Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia, yang dibangun pada abad 8 oleh dinasti Sailendra saat pengaruh Hindu mulai menyusut dan Islam masuk melalui jalur perdagangan. Salah satu manuskrip yang menunjukkan Borobudur adalah hasil kebudayaan Buddha adalah Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Dalam kitab tersebut disebutkan tentang sebuah bangunan yang digunakan umat Buddha aliran Wajadra dengan nama Budur. Tentu fakta semacam ini telah diajarkan sejak sekolah dasar. Meski mendapat kecaman dari para ahli, Fahmi tak terlalu ambil pusing. Fahmi pada dasarnya tak terlalu menyukai perdebatan sengit yang secara terbuka. Namun ia sempat menantang para ahli atau masyarakat sekalipun untuk memberikan bukti otentik bahwa Borobudur dibangun oleh Wangsa Sailendra pada abad 8. Yang jelas setumpuk makalah ilmiah, buku, ataupun jurnal yang mengungkap bahwa budaya Buddha tetap tak mampu meyakinkan Fahmi. Sebaliknya, ia tetap percaya bahwa teorinya telah lengkap dan sukar dipatahkan. Bukti lainnya yang membuat Basya begitu yakin yaitu sebuah daerah bernama Sleman di Yogyakarta. Satu-satunya nabi dengan nama Jawa pakai awalan Su itu hanya Nabi Sulaiman. Ia meninggalkan sebuah tempat bernama Sleman di Jawa Tengah, kata Fahmi Basya. Itulah kisah tentang Istana Ratu Balkis. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.